Tidak seperti sebagian orang telah datang kepada kita wali. Oh iya, wali, wali. Wali-wali Allah ya. Ya, ada semua. Guru-guru kita tidak seperti itu. Tidak suka dipuji-puji ya. Tidak suka dipuji-puji. Maksud saya ini renungan bagi kita semua, terutama bagi para ustadz, para dai. Hati-hati, jangan dia berdakwah, jangan dia soleh untuk mencari pengakuan, penghormatan manusia. Ya, kalau dia cari itu maka sia-sia amal solehnya. Kalau orang menghormati, orang memuliakannya itu ya jangan dia cari. Kalau Allah kasih itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan dia cari. Kapan dia cari maka sungguh dia telah terjerumus dalam khafiyur riya, dalam riya yang samar, dalam riya yang samar ya. Wa kana fi dhaili Ayyub as-Sikhtiyani ba'd at-tul. Ayyub as-Sikhtiyani seorang alim ahli hadis ya. Terkadang di di sorbannya, ekor sorbannya agak panjang sedikit. Tentunya ini kurang baik ya. Tidak bagus panjang-panjang. Ada yang mengatakan termasuk isbal dalam sorban, isbal dalam pakaian. Dia terkadang agak panjangin sedikit. Ya. Wa kana Ibrahim bin Adham idza marid yura indahu ma ya'kuluhu al-asihha. Supaya orang tidak terlalu melihat dia, sehingga dia kadang menampakkan sesuatu yang orang tidak menganggap dia orang soleh, biasa-biasa aja. Di antaranya Ibrahim bin Adham. Kalau dia sakit, dia kadang menyembunyikan sakitnya sampai dia makan makanan yang dimakan oleh orang-orang sehat. Artinya orang sakit ada makannya khusus, orang sehat ada makannya khusus. Tapi dia makan dengan makan orang sehat supaya orang tidak terlalu perhatian sama dia. Kemudian dia menyebutkan wabil isnad an Abdullah bin al-Mubarak an Bakar bin Abdullah annahu sami'a Wahab bin Munabbih yaqul. Perhatikan ada kisah berikutnya. Dengan sanad dari Abdullah bin Ibn al-Mubarak dari Bakar bin Abdullah, dia mendengar Wahab bin Munabbih berkata, ada seorang saleh min afdali ahli zamanihi. Dia termasuk orang yang paling mulia di zamannya. Tidak disebutkan namanya, tapi Wahab bin Munabbih cerita. Wa kana yuzar, orang-orang menziarahinya. Orang saleh, faya'idhuhum, dan dia pun memberi wejangan-wejangan kepada orang menziarahinya. Fajtama'u ilaihi dzata yaum. Suatu hari mereka kumpul di rumahnya menziarahinya. Faqala, maka dia kasih wejangan yang menakjubkan. Dia berkata, "Inna qad kharajna minad dunya." Kita semua telah keluar dari dunia. Wa faraqnal ahla wal amwal makhafata tughyan, dan kita bahkan meninggalkan keluarga, bahkan kita meninggalkan harta karena kita takut berlebih-lebihan, tughyan, melampaui batas. Wa qad khiftu an yakuna qad dakhala alaina fi hadhihi halatun min at-tughyan. Saya khawatir sikap kita ini meninggalkan harta, ternyata kita terjerumus dalam suatu kondisi yang juga melampaui batas. Aktsaru mimma yadkhulu ala ahli al-amwal fi amwalihim. Bahkan kita terjatuh pada kondisi yang melampaui batas lebih daripada yang menimpa para pemilik harta ketika mereka melampaui batas dalam harta mereka. Arona, apa itu yang sangat berbahaya? Dia ingatkan, kita ini juga terkadang bisa terjerumus dalam suatu kondisi yang lebih berbahaya daripada pemilik harta. Mereka dalam harta mereka melampaui batas, menggunakan harta seenaknya. Kita meninggalkan harta dan kita khawatir terjerumus dalam kondisi yang lebih parah dari mereka. Apa itu? Maka dia jelaskan, arona yuhibbu ahaduna an tuqdhalahu hajatuhu. Perhatikan nih. Aku melihat kita ini, salah seorang dari kita, senang kalau keperluannya dipenuhi, ya, gara-gara kesolehannya. Wa ini secara bai'an an yuqaraba limakani dinihi. Kalau dia beli suatu barang belanja maka dimurahkan gara-gara dia orang saleh. Wa in luqiya huyiya wa qirra limakani dinihi. Dia senang kalau dia ketemu dengan orang lain maka diucapkan selamat ya, dan diagungkan karena agamanya. Dia suka dengan hal tersebut. Ya, beda dengan orang tidak mencari hal tersebut, Allah berikan. Itu terjadi kepada Nabi, kepada para sahabat. Tapi dia ingatkan, kita mencari itu. Ini masalahnya. Kita beramal soleh, kita zuhud dalam rangka mencari itu. Ini lebih parah daripada orang pemilik harta. Fasha'a dzalikal kalamu hatta balagal malik. Ternyata nasihat orang soleh ini tersebar. Hati-hati, orang zuhud. Ternyata dia zuhud dalam rangka untuk dihormati. Dia mencari hal tersebut. Sehingga kalau dia kemana-mana dihormati, kalau dia beli barang dikasih murah, kalau dia mau apa-apa, kebutuhannya dipenuhi. Dia zuhud dalam rangka itu. Hati-hati. Akhirnya nasihat orang soleh ini sampailah kepada raja. Fa'ajiba bihi, maka raja pun takjub dengan nasihat tersebut. Maka raja pun segera
berangkat menuju ke rumahnya untuk mengucapkan salam kepadanya dan untuk melihat orang tersebut. Siapa orang ini? Nasihatnya luar biasa, luar biasa. Falamma ra'ahu ar-rajulu qila lahu, hadzal maliku qad ataka liyusallima alaik. Ketika raja sudah sampai, dia lihat, siapa itu? Dengan kemewahannya, dengan kudanya, dengan pasukannya. Siapa itu? Kata mereka, itu raja datang kepada kamu untuk mengucapkan salam kepadamu. Luar biasa. Raja datang. Ya. Apakah dia gembira? Dia mengatakan, wa ma yasna'u? Apa yang enggak dia lakukan? Qala lil kalami alladhi wa'azza bihi. Dia terpukau, takjub dengan nasihat yang kau telah sampaikan. Maka dia bertanya kepada budaknya, fasa'ala gulamahu, orang soleh ini tanya sama budaknya, hal indaka ta'am, kau punya makanan? Faqala syai'un min thamari syajari mimma kunta tuftiru bihi. Ada buah-buahan yang biasa kalau kau buka puasa makan buah tersebut. Fa'amara bihi fa'ata ala mashin atau mishin fawadha'a baina yadayhi fa'akhadha ya'kulu min. Maka dia bilang, wahai budakku, ambil semua buah-buah itu, taruh di suatu tempat, taruh di depanku. Ya. Wa kana yasumun nahar. Dia biasanya puasa, hari itu dia tidak puasa. Karena raja sedang kagum sama dia. Dia pingin raja tidak kagum sama dia. Dia pingin raja tidak kagum sama dia. Wala yuftir. Biasanya dia puasa tidak berbuka. Hari itu dia sengaja berbuka. Fa waqafa alaihil malik. Maka raja masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum. Fa ajabahu bi ijabatin khafiyah, dan dia jawab dengan jawab yang sederhana. Waalaikumsalam, biasa saja. Wa aqbala ta'amika wa yaqul, kemudian sambil lihat raja dia makan. Raja nyiapin, orang zuhud kayak gini dia makan. Faqala al-malik. Raja tanya, mana orang tersebut? Orang soleh tadi. Itu orangnya. Faqala hadzal ladzi yakul. Ini yang sedang makan, ini orang soleh itu. Mereka bilang iya. Fama inda hadza min khairin. Tidak ada kebaikan pada orang seperti ini. Pulang-pulang. Ketika raja tersebut pergi, maka dia tidak mencari itu. Ketika ada kesempatan untuk mendapatkan itu, dia tidak menyambutnya. Ketika raja pergi, maka dia berkata, alhamdulilladzi sarafaka anni bima sarafaka bihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memalingkan engkau dariku. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain dari Wahab bin Munabbih, dia berkata, tatkala datang sang raja, maka lelaki tersebut kemudian menghadirkan makanannya, kemudian dia fayaj'al yajma'ul buqul fil luqmah al-kabirah, maka dia pun kumpulkan kacang-kacangan, dia makan. Wajak misu fi zait, dia tuangkan mungkin zait zaitun ya. Kemudian dia makan fayakulu aklan anifan, dia makan dengan banyak. Ketika raja melihat dia, kata raja, "Kaifa anta ya fulan?" Bagaimana engkau wahai fulan? Kata dia, karena saya seperti orang lain. Faraddal maliku anana dabbatihi wa qala ma fi hadha min khair. Maka dia pun balik tali tunggangannya, kemudian dia pulang, dia mengatakan orang seperti tidak ada kebaikan padanya. Maka orang soleh ini berkata, alhamdulillahilladzi adhabahu anni wa huwa laimun li. Segala puji bagi Allah yang telah membuat dia pergi dariku dalam kondisi dia mencelaku. Maksud saya ini renungan bagi kita semua, terutama bagi para ustadz, para dai. Hati-hati, jangan dia berdakwah, jangan dia soleh untuk mencari pengakuan, penghormatan manusia. Ya. Kalau dia cari itu, maka sia-sia amal solehnya. Kalau orang menghormati, orang memuliakannya, itu ya jangan dia cari. Kalau Allah kasih, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan dia cari. Kapan dia cari, maka sungguhnya dia telah terjerumus dalam khafiyur riya, dalam riya yang samar, dalam riya yang samar ya. Kemudian bi isnadin an Atha, contoh yang lain dari Atha, dia berkata, tatkala Al-Walid bin Abdul Malik ingin mengangkat Yazid bin Marsad sebagai wali, sebagai pejabat, maka keinginan Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu raja ya, didengar oleh Yazid bin Marsad, orang soleh. Fala bisa farwah, karena dia tidak ingin jadi pejabat, maka dia memakai farwah. Farwah itu pakaian terbuat dari kulit, kemudian ada kain woolnya. Faj'al al-jilda ala dhahri wa sufa kharijan, tapi dia pakai kebalik. Harusnya kan kulit di luar, sufnya di dalam kan, begitu kan? Seperti jaket lah, dalamnya ada bulunya, kulitnya di luar. Sekarang dia pakai kebalik. Kulitnya di badan, yang di luar apa? Sufnya, woolnya. Faham? Dia pakai baju kebalik lah. Dia pakai baju kebalik. Wa akhadha bi yadihi raghifan wa arkhan kharaja bila rida. Kemudian ngambil roti, kemudian dia keluar tanpa pakai rida. Wala qalan suah, tidak pakai songkok. Wala na'lin, dia tidak pakai sendal, tidak pakai khuf, tidak pakai sepatu. Kemudian dia jalan di pasar sambil makan.
sambil minum. Akhirnya dikatakan kepada raja, wahai raja, inna Yazid qad ikhtalat. Raja, si Yazid yang kok mau angkat jadi dia orang soleh, kok angkat menjadi pejabat, otaknya lagi nggak beres. Pakai baju kebalik, jalan nggak pakai songkok. Wa akhbar bima fa'al, dan dikabarkan wa ukhbira bima fa'al, dikabarkan tentang apa yang dilakukan. Akhirnya dia pun meninggalkan Yazid. Kata Ibnu Jauzi, wa mithlu hadza katsir, seperti ini banyak. Justru orang-orang saleh tidak ingin diagungkan, tidak ingin dihormati. Mereka tidak suka dengan demikian. Mereka tidak menikmati orang-orang mengagungkannya. Tidak, ya. Tidak, kita lihat juga dari sebagian guru-guru kita seperti itu. Mereka tidak suka diagungkan berlebih-lebihan, mereka tidak suka dipuji berlebih-lebihan, mereka enggak suka. Mereka enggak suka. Saya sudah sampaikan bagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah ketika datang di Jamiah Islamiyah di UIM, maka yang moderator adalah Syekh Abdul Razak. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah berkata, intinya akan menyampaikan kepada kita nasihat dari Al-Allamah, yaitu orang sangat alim, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka Syekh Utsaimin langsung tegur, kata dia, uskut, diam kamu. Enggak usah bilang begitu. Tidak mau dibilang apa? Al-Allamah, sang alim. Yang mau. Enggak mau disanjung-sanjung. Dan itu keluar secara apa namanya sendirinya. Mereka memang tidak mencari sanjungan. Mereka tidak mencari sanjungan, ya. Tidak seperti sebagian orang telah datang kepada kita wali. Oh iya, wali. Wali-wali Allah, ya. Ya, semua. Guru-guru kita tidak seperti itu. Tidak suka dipuji-puji, ya. Tidak suka dipuji-puji. Baik. Di antaranya juga contoh yang menakjubkan. Wa minaz zuhad, di antara orang ahli zuhud, man yasta'mil zuhda zahiran wa batinan. Ada yang zuhud secara zahir maupun batin. Lakinnahu qad alima annahu la budda an yatahaddatsa bi tarkihi lidunya ashabuhu. Tapi dia tahu kalau dia zuhud baik diam-diam maupun secara dia zuhud nampak maupun tersembunyi. Ketika dia zuhud seperti itu, di mana-mana dia nampak zuhud, dia tahu orang-orang akan bicara tentang dia. Terutama teman-teman dekatnya akan ngomong dia ini zuhud, dia ini zuhud. Ya. Au zaujatuhu, mungkin istri juga ngomong, suami saya Masya Allah ini begini. Fayahunu alaihi sabru kama hana 'ala rahib alladzi dzakarna, ya. Maka akan mudah baginya untuk sabar untuk zuhud karena dipuji. Istrinya cerita sana sini. Jadi dia sabar untuk zuhud bukan karena Allah tapi karena dipuji. Sebagaimana kata Ibnu Jauzi, kama hana 'ala rahib alladzi dzakarna, sebagaimana kisah pendeta Sam'an yang tadi. Mudah bagi dia untuk sabar makan biji karena dipuji, karena dihormati, maka dia sabar demi penghormatan. Kama dzakarna alladzi dzakarna qissatahu ma'a Ibrahim bin Adham. Walau anna arada al-ikhlas fi zuhdihi la akala ma ahli qadra ma yanmahi bihi jahun nafsi. Kalau dia ingin ikhlas, sebaiknya dia makan, jangan dia zuhud depan istrinya, dia makan secukupnya, ya. Secukupnya dia makan supaya kedudukannya tidak tersebar oleh istrinya cerita sana sini. Dia disembunyikan dari istrinya. Wa yaqta'al hadits anhu, sehingga pembicaraan tentang dirinya selesai. Contoh yang dilakukan, ya, artinya Ibnu Jauzi mengatakan supaya kau tidak jadi pembicaraan, tidak perlu kau tampakkan zuhudmu, ya, di hadapan istrimu, ya, atau teman-temanmu, atau kalau memang tertampakkan, kau cari cara bagaimana bisa tersembunyikan. Dia sebutkan, faqad kana Dawud bin Abi Hind, Dawud ibnu Abi Hind, sama 20 sanah, dia berpuasa selama 20 tahun, yaitu puasa sunnah. Walam ya'lam bihi ahluhu, istrinya tidak tahu selama 20 tahun dia puasa. Bagaimana caranya istrinya tidak tahu? Kana ya'khudhu ghidha'ahu wa yakhruju ila suq fayatasaddaqu bihi fi tariq. Dia mengambil sarapan paginya, kemudian dia pergi ke pasar, kemudian dia bersedekah dengan sarapan paginya tersebut. Di jalan ketemu orang dia kasih. Fa ahlu suq yadhunnuna annahu qad akala fil bait. Maka orang-orang di pasar menyangka dia sudah sarapan di rumah padahal dia tidak semakan. Istrinya menyangka dia bawa makanan untuk sarapan di pasar. Wa ahlul bait yadhunnuna qad akala fis suq. Kasih bekal, istrinya kira dia mau makan di pasar. Ternyata di pasar dia bagikan makanannya kepada orang lain, dia tidak sarapan, ternyata dia puasa, ya. Orang-orang pasar menyangka dia sudah makan di rumah, istrinya menyangka dia makan di pasar. Hakadha kana nas, dan akhirnya dia bisa menyembunyikan ibadah puasanya dari istrinya selama 20 tahun.